Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Satrio Piningit sejati dimanapun berada? Semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya, Ratu Tunjung Sekar, akan menindaklanjuti pertanyaan yang kedua kepada Gus Harlegend atau Satrio Piningit sejati. Pertanyaan kedua untuk Gus Harlegend. Jika Anda diminta ide dan gagasan yang mudah dan nyata untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material yang berdasarkan Pancasila, program apakah yang Satrio Piningit sejati laksanakan? Silakan Gus Harlegend. Terima kasih atas pertanyaan. Program apa yang real ya? Ya, Dan betul. bisa diimplementasikan atau disosialisasikan Ya. untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, spiritual yang baik pun material yang berdasarkan. Terutama saya jawab secara material dulu ya. Saya jawab secara material yang pertama-tama, program real saya adalah rolling financial nasional. Artinya kalau dalam bahasa Indonesianya perputaran uang nasional atau istilah yang identik dengan arisan nasional. Arisan nasional itu satu orang per hari seandainya Rp5.000, maka dia akan mendapatkan 5 miliar satu hari bergantian karena arisan nasional. Nah, kenapa bisa dapat 1 miliar? Yaitu satu orang bayar arisan Rp5.000 setiap satu kabupaten kota media yang isinya itu kurang lebih sekitar 1 juta penduduk, maka 5.000 dikali 1 juta ada 5 miliar rupiah. Maka harus dibentuk lembaga sentral sebagai rolling financial untuk menyebabkan kota media dengan jumlah penduduk yang ada di seluruh Indonesia hampir 279 jiwa ini. Kalau per kabupaten, satu kabupaten 1 juta penduduk maka dapat 5 miliar. Tapi kita generalkan, kita umumkan semuanya karena ini sentral. Maka dengan rolling financial satu orang 5.000 per hari ya bayar arisan, maka mendapatkan dana 5 miliar tiap hari. Jadi kurang lebih kalau seandainya penduduk Indonesia dari 279 juta rupiah per jiwa, itu dengan sendirinya dibagi satu berarti 100 juta lah katakan, 100 juta atau terdaftar dalam KTP, itu semuanya 100 juta bahkan sampai 200 juta atau 279 juta lah pokoknya. Itu setiap hari kalau 5.000 dikali itu dibagi 297 itu juga. Jadi setiap penduduk Indonesia mempunyai warisan 5 miliar. Contohnya satu Jakarta ini ya ada kurang lebih 20 juta. Berarti setiap harinya harus dientaskan kemiskinan. Mendapatkan penduduk Indonesia, penduduk Jakarta itu kurang lebih 4 orang mendapat 5 miliar akan diumumkan oleh lembaga rolling financial Indonesia, sehingga dia bisa membuat usaha-usaha bahkan untuk menyekolahkan anaknya dan sebagainya, juga untuk bikin UKM atau perusahaan-perusahaan. Dengan sendirinya dengan rolling financial yang diatur dan diawasi oleh OJK. Namun yang dapat harus kita tuntun juga, satu, tidak boleh untuk kawin lagi ya, punya istri satu aja. Ya, betul. Yang kedua buat berjudi dan hal-hal yang sifatnya senang-senang.
karena itu merupakan warisan negara yang sifatnya dana ada sendiri yang Anda berikan kepada negara atau pemerintah atau instansi yang mengelolanya. Itu. Jadi rolling finansial, satu orang 5.000 per hari, maka mendapatkan 5 miliar dengan perhitungannya 5 dikali 1 juta warga, ya kan? Berarti dikembalikan. Jadi selama 1 tahun itu 365 orang mempunyai jadi bertahap deposit atau mempunyai keuangan 5 miliar. Ya. Yang kedua itu kalau 1 juta penduduk. Nah, kalau 20 juta jiwa, maka dengan sendirinya dikali 20 kurang lebih sekitar 300 orang per tahun penduduk Jakarta mempunyai dana 5 miliar. Dengan sendiri tidak akan menjual tanahnya. Ya, lumayan karena ya. semua punya waris. Lumayan besar jumlahnya. Gitu ya. Iya, setiap penduduk Indonesia di samping dia bayar pajak, kalau ingin melakukan yang sifatnya pemerataan adalah rolling finansial itu di bidang ekonomi materi, disebut rolling finansial, perputaran uang, yang idenya itu tadi arisan nasional dengan 1 orang tiap hari 5.000. Kalau tidak mampu ditekel dulu oleh negara, yang tidak mampu loh ya, ditekel dulu, nanti begitu dapat dipotong. Itu Berarti bisa mengentasi kemiskinan. pun mampu disuplai hal ini. Ya, berarti bisa mengentasi kemiskinan kan kalau pembagian seperti itu. Ya, kan bertahap. Iya. Bertahap pasti dapat karena ini bukan judi. Iya. Gitu. Yang sudah dapat tidak mungkin dapat lagi. Kalau dia Sudah belum terdata. dapat terus dia meninggal, ya ahli warisnya yang dapatkan. Itu, ya. Itu adalah rolling finansial. Yang kedua, itu sebenarnya banyak aset-aset dari negara ini yang dikelola bangsa Indonesia, baik dari sektor perlautan, perkebunan, tambang dan sebagainya, itu betul-betul dipergunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya, bukan para pengusaha yang baik dari luar maupun pengusaha elit yang cuma dekat dengan elit politik atau presiden atau wapres atau apapun juga. Jadi keseluruhan itu diberikan kepada rakyat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya juga mempunyai satu, kalau dibilang kekuatan spiritual mungkin ya, karena di raga saya itu ada cahaya yang dulu pernah saya praktekkan tahun 2015an. Itu satu kampung dia hanya membatin di dalam raga pikiran hatinya, maka saya pun bayar pun jadi uang di tempat kamu satu dus 500.000 itu jadi kenyataan. Tapi itu jangan dijadikan doa, tapi saya mudah-mudahan sekarang lebih bisa lagi. Amin. Karena itu pengalaman, bukan sebuah hayalan atau bukan imajinasi, tapi itu kenyataan pernah dialami masyarakat di Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Amin. Ya, bersama. Oke, ada itu yang di sektor material. Sebenarnya banyak, tapi cukup 1, 2, 3 nanti realisasinya. Dan yang ke pertanyaan untuk keadilan sosial spiritual jelas. Kalau spiritualnya itu menyangkut masalah di dalam beragama, di dalam berumah tangga, itu sebagian dari spiritual. Contohnya ini, kalau seandainya punya negara menjamin kebebasan menikah masyarakat dan rakyatnya, menikah dan bercinta boleh, asalkan sesuai aturan negara yang telah ditentukan. Itu diantaranya keadilan sosial, termasuk keadilan spiritual di bidang rohania, spiritual, pernikahan, terus kelahiran, agama, terus dalam teknik ibadah dan sebagainya. Terus masuk budaya masyarakat di daerah-daerah itu, baik itu tradisinya kita lindungi.
Namun satu catatan, saya juga tidak memaksakan itu harus dipakai. Namanya budaya di Banten, bukan budaya Dayak dengan budaya di Ganjar. Ada budaya satu tradisi, orang itu kalau masuk daerahnya harus lepas sandal dan sebagainya. Itu kita hargai semua, tapi tidak ditekan. Itu secara cuma mungkin di Sunda Wiwitan ya, ada kejawen di Jawa. Di samping spiritual agama yang sifatnya global, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, Shinto, Sikh, bahkan Protestan. Tapi yang menyangkut hal-hal kemanusiaan, artinya tidak mengorbankan manusia. Kalau binatang gimana? Oh, itu tradisi pengorbanan binatang. Itu ya. Iya. Jelas. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi kurang jelas, ya boleh dipertanyakan. Cukup, karena jawabannya cukup jelas dan gamblang. Kan Ratu Tunjung Sekar ada 3 pertanyaan. Mungkin itu untuk di sesi yang ketiga berikutnya. Ya, gitu aja paling. Ya, untuk sesi berikutnya. Karena terlalu banyak kan. Baiklah. Demikianlah tanya jawab tentang ide dan gagasan yang mudah dan nyata untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur spiritual dan material yang berdasarkan Pancasila. Sudah jelas dan gamblang dijawab semuanya oleh Gusar Legend atau Sabdo Piningit Sejati. Terima kasih atas jawabannya yang telah dijelaskan pada kita semua. Semoga penjelasan ini bisa dicermati oleh pemerintah, yaitu gimana nanti ininya. Ini hanya sekedar masukan dari Gusar Legend. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan atau pembelajaran dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih bagi sahabat semua yang telah mampir ke channel saya YouTube Ratu Tunjung Sekar untuk menyimak video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu. Amin. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan atau kehilapan itu karena kedoifan ilmu saya. Salam sejahtera.